Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dimanapun berada, kita bertemu di hari-hari penuh berkah ini. Di hari-hari yang sudah melewati 10 yang pertama, kita memasuki masa-masa di mana Ramadan kali ini akan bisa menjadi perbaikan dan perbaikan kita semuanya. Itu penting, karena memang upaya untuk perbaikan itu untuk meraih daripada tujuan kita di dalam hidup ini. Sebagaimana yang telah diletakkan pondasi oleh leluhur kita, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, meletakkan pondasi yang baik sekali. Berkembangnya sebuah kawasan, sebuah kota, merupakan sebuah pijakan untuk meraih daripada tujuan hidup, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina bersama anak dan istrinya, berjalan menelusuri perbukitan yang tandus. Sampailah satu lembah. Di sana Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang pertama ini bersama istrinya Siti Hajar. Ia tinggalkan dengan langkah yang tegak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hada baladan amina. Ya Rabb, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang baladan amina, negeri yang aman. Karena memang anak dan keturunan telah diletakkan di sana. Terus berkembang dan terus berkembang. Padahal di sekelilingnya jangankan ada tanaman-tanaman. Kalaupun yang tumbuh hanyalah pohon korma. Tapi dari sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membangun sebuah peradaban yang ini menjadi cita-cita daripada umat Islam, yaitu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahwasanya untuk membangun itu, doa yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim menjadi harapan agar supaya bisa berkembang dan berkembang terus sampai pada periode Nabi Muhammad SAW. Dikembangkanlah kota Mekah ini sehingga menjadi kota yang teramai, makmur, menjadi sebuah kehidupan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana. Tentunya karena bukan tanahnya, bukan buminya, tapi di sanalah yaitu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk memperbaiki. Karena memang sepakat ulama mengatakan tidak ada yang bisa mensucikan, yang bisa membersihkan dosa-dosa umat manusia yang tinggal di atasnya itu kecuali dua hal, yaitu adalah taubatan nasuha dan amal soleh. Di sanalah kemudian berdirilah, dibangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Mekah atau Masjidil Haram, yang di sana tempat untuk beribadah, melaksanakan tawaf dan sa'i, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ternyata inilah kuncinya untuk meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah kuncinya, yaitu senantiasa wasyari'u ila maghfiratin, yaitu apa? Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan amal soleh dan amal soleh. Baik dalam pengertian itu ibadah maupun itu adalah amal yang dalam bentuk terapan dalam kehidupan ini. Maka tentunya menjadi sebuah harapan, bukan karena buminya, bukan karena tanahnya. Karena kita tinggal di belahan yang berbeda dengan belahan Timur Tengah atau yang dikenal dengan dua kota
yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Kita tinggal di Indonesia. Maka kuncinya adalah sama, yaitu bagaimana yaitu membangun kesuburan, membangun kemakmuran di bumi ini dengan apa? Yaitu dengan dua hal itu tadi, yaitu taubatan nasuha dan amal soleh. Karena dengan amal soleh inilah maka kebaikan dan kebaikan akan terus menjadi harapan, menjadi catatan di dalam sejarah perjalanan hidup seseorang, dalam perjalanan komunitas, dalam perjalanan sebuah kaum. Ketika semua umat ini, semua kaum ini mau melaksanakan dua hal ini, tentunya adalah menjadi harapan untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada sebuah kisah. Seseorang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya tadi di kebun, saya menjumpai seorang perempuan. Kemudian saya ajak bicara, saya rayu dia, saya berbicara dengannya. Kemudian saya rayu dia. Akhirnya saya melakukan ini dan melakukan itu. Karena memang tergoda dengan wanita tersebut. Tapi ya Rasulullah, saya tidak sampai melakukan perbuatan zina ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Saya menyesali itu. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kemudian sempat terdiam. Saat terdiam, kemudian Allah memberikan arahan. Wahyu ilahi turun di saat itu. Di dalam surat Hud ayat 14. Ini turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah tarafin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanah yudhibnas sayyi'ah. Al-ayah. Ayat ini turun saat-saat setelah pemuda tadi, ya, orang tadi pergi meninggalkan Rasulullah. Belum jauh. Begitu turun ayat ini, kemudian dipanggillah orang tersebut, dipanggil. Kemudian dibacakan kepadanya surat yang baru turun ini, ayat yang baru turun ini. Aqimis shalah tarafin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanah yudhibnas sayyi'ah. Dirikanlah sholat antara waktu-waktu siang dan waktu-waktu malam. Sesungguhnya al-hasanah menghapus sayyi'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini menyebutkan amal soleh. Salah satu amal soleh yaitu aqimis sholah, dirikanlah sholat. Di antara waktu-waktu siang, zuhur, asar, dan di antara waktu-waktu malam, maghrib, isya, dan subuh. Atau ada yang memahami yang sebaliknya. Subuh, zuhur, asar, di antara waktu malam, yaitu maghrib dan isya. Sesungguhnya hasanah menghapus sayyi'ah. Hasanah ada beberapa pengertian berdasarkan yang diambil oleh beberapa ulama. Mereka ada yang mengatakan bahwa hasanah itu adalah al-khair, kebaikan. Ada yang mengatakan itu adalah amal soleh. Jadi al-hasanah itu adalah amal soleh. Yudhibna menghapus sayyi'ah. Sayyi'ah ini adalah ma'asi, ya, dosa-dosa, kesalahan. Mampu menghapus kesalahan. Artinya bahwasanya amal soleh itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang berdiri di atas bumi ini. Waktu zuhur yang dilaksanakan, maka mampu menghapus
dosa-dosa dan kesalahan antara subuh dan zuhur. Sholat yang dilaksanakan, asar yang dilaksanakan akan menghapus waktu-waktu ya antara zuhur dan asar. Dan seterusnya. Sholat yang satu menggugurkan, menghapus kesalahan sebelumnya. Jumat kali ini menghapus kesalahan dan dosa di antara Jumat yang lalu sampai Jumat yang kali ini. Termasuk tidak hanya sholat. Hari ini kita melaksanakan puasa, sebentar lagi kita akan berbuka. Di samping kebahagiaan itu, kebahagiaan yang lain apa? Menghapus dosa-dosa di antara dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini bersihnya kesalahan dan dosa dari masing-masing komunitas manusia di atas hidup di sini, di atas tanah ini, di atas bumi ini, menjadi berkahnya tanah, berkahnya bumi, suburnya tanah, suburnya bumi yang dipijak, yang ditapaki. Itu adalah amal soleh. Mampu menghapus dosa. Bukan karena tanahnya, bukan karena buminya. Tapi tanah dan bumi bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar? Islam memberikan jalan keluar untuk membangun ke sana. Yaitu dengan taubatan nasuha. Ada sebuah riwayat. Salah seorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada dia hidup di zaman Rasulullah. Seorang pemuda yang pekerjaannya adalah dia menggali kubur, mengubur mayat atau jenazah di kota Madinah. Suatu ketika ada jenazah. Jenazah ini adalah jenazah dari kalangan kaum wanita dari seorang perempuan. Dan dikenal perempuan ini adalah perempuan yang cantik. Kemudian dia gali kubur itu untuk meletakkan jenazah ini. Kemudian dia buka kepalanya, dia tempelkan, harusnya ditempelkan hidungnya menghadap ke arah kiblat ke tanah. Dia buka. Tapi pada saat membuka, pemuda ini muncullah keinginan nafsunya. Akhirnya dia membuka, bukan hanya kepalanya, hampir seluruhnya dia buka. Tidak hanya itu, dia melakukan perbuatan yang tercela, dia perkosa jenazah itu, dia zinai jenazah itu. Setelah selesai dia melakukan itu, dia kubur. Kemudian dia melangkah untuk kembali pulang. Saat-saat langkah satu kedua dari kubur itu, ada jeritan tangisan. Ada jeritan tangisan yang muncul dari kubur itu. Ternyata jeritan dan tangisan dari perempuan yang telah dikuburnya, yang telah dia zinai, telah dia perkosa. Jeritan tangisan. Bahkan ada suara. Kenapa kau tinggalkan aku dalam keadaan junub? Kenapa engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub? Menghadap kepada Rob, kepada Tuhan. Tapi kau lakukan sehingga aku menghadap kepada Rob dalam keadaan junub. Pemuda ini mendengar itu dari kuburnya. Rasa takut, rasa menyesal mulai muncul dari dalam dirinya. Terus dia sesali, setiap hari dia sesali. Tapi ternyata tangisan dan seruan itu terus menghantui pemuda tersebut.
Akhirnya pemuda ini tiap hari menangis, tiap hari sedih. Bagaimana caranya supaya ini ya bisa diampuni, bisa lebur dosa yang dia telah lakukan. Dia datang ke rumah Rasulullah. Dia tidak berani langsung masuk ke rumah Rasulullah. Dia hanya berdiri di depan rumah Rasulullah sambil menangis dan menangis, meratapi apa yang sudah dia lakukan. Terus dan terus menangis. Saat itu datanglah seorang sahabat, Umar ibn al-Khattab, untuk berkunjung kepada Rasulullah. Kemudian memberikan salam dan masuk kepada rumah Rasulullah. Kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, di depan ada seorang pemuda yang sedang berdiri dan dia menangis terus. Dia menangis terus. Dia menangis terus ya Rasulullah. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya pemuda ini sambil menangis dia masuk ke rumah Rasulullah. Kenapa wahai pemuda? Ditanya oleh Rasulullah, wahai kenapa pemuda? Kamu kok ya, dari tadi berdiri di depan rumahku kau sambil menangis. Apa yang terjadi wahai pemuda? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa besar ya Rasulullah. Ya Allah Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Apa coba? Terangkan coba. Apa yang telah kau lakukan sehingga kau terjerumus dalam dosa besar? Malu ya Rasulullah, malu ya Rasulullah. Aku menyampaikan kepadamu ya Rasulullah, aku malu perbuatanku menjadi perbuatan yang terburuk, menjadi perbuatan yang menyebabkan menjadi dosa besar ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, besar manakah antara ars maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kamu lakukan, dosa yang kamu anggap besar tadi? Lebih besar mana antara ars Allah Subhanahu wa taala? Dijawablah oleh pemuda itu, ya Rasulullah, tentunya lebih besar arsnya Allah Subhanahu wa taala. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar ya Rasulullah. Lalu begitu. Coba kamu terangkan, kamu sampaikan apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian pemuda tadi, ya Rasulullah, saya sebenarnya malu menyampaikan ini ya Rasulullah. Tapi akan saya sampaikan ya Rasulullah, bahwasanya saya adalah seorang penggali kubur ya Rasulullah. Suatu ketika ada jenazah perempuan dan itu dikenali perempuan yang cantik ya Rasulullah. Dan ketika saya menggali kubur itu saya tergoda, bangkit nafsu saya sehingga jenazah yang harusnya saya kubur ternyata saya melakukan hubungan, melakukan perbuatan yang tidak layak ya Rasulullah. Saya perkosa dia, saya zinai dia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terlihat wajahnya yang merah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu keluar coba, kamu keluar. Kamu jangan dekati saya dulu, ya. Kamu jangan mendekat kepada saya selama 40 hari. Kamu coba jangan mencari saya. Hanya pemuda itu tambah sedih dan keluar dan tambah sedih. Keluarlah dari rumah Rasulullah. Dia mencari dan mencari bagaimana agar supaya ini ada jalan keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengutus kepada malaikat Jibril untuk memberikan kabar kepada Rasulullah bahwasanya keselamatan untuk pemuda yang telah melakukan perbuatan tersebut. Diberilah kabar malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwasanya keselamatan dan kesejahteraan atas seorang pemuda yang telah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dipanggillah dan diberi pengertian bahwasanya sejak saat itu pemuda tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang
Bapak Ibu kaum muslimin, bahwasanya kalaupun sampai dosa besar yang sudah dilakukan oleh penduduk di muka bumi ini, entah itu zina, entah itu mencuri, membunuh, masih lebih besar ars Allah, masih lebih besar ampunan Allah. Maka taubatan nasuha, bersihkan diri dari para penduduk-penduduk muka bumi ini, agar supaya menjadi penduduk-penduduk yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Nafsul mutmainnah, menjadi penduduk-penduduk yang berdiri dengan bersih, tentunya adalah dengan taubat nasuha. Setelah itu, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agar tidak sampai melakukan perbuatan tersebut kembali, terulang kembali, menyesali atas perbuatan-perbuatannya, kembali kepada maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Maka yang ada adalah dua kota ini, yaitu Mekah dan Madinah. Senantiasa terdengar dari sana adalah kalimatan-kalimatan thayyibah. Zikir tiap pagi dan sore. Kemudian terdengarlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Ini bisa dilakukan oleh kita yang ada di Indonesia. Kita sebagai rakyat, kita sebagai umat, mari kita bersihkan. Mari kita bersihkan dosa-dosa kita dengan amal soleh. Tentunya dilanjutkan dengan amal soleh yang bentuknya adalah kehidupan. Lakukan itu. Begitu juga penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini, kalaupun itu sudah terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, mari kepada ampunan Allah, taubatan nasuha. Tinggalkan itu tempat-tempatnya, tempat-tempat yang tidak baik. Jauhkan itu tempat-tempat yang tidak baik, agar diri kita selamat, kita menyesali, terus dan menyesali perbuatan-perbuatan yang mungkin yang sudah dilakukan. Entah itu membunuh tanpa hak, entah itu mencuri, memiliki harta, menguasai harta orang lain dengan tidak sah, ataupun mungkin berzina, ataupun mungkin yang lain-lain, tidak berbakti kepada orang tua, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam keadaan taat dan ibadah, tapi taat dan ibadahnya kepada selain Allah, syirik. Mari taubatan nasuha, betul-betul membersihkan diri, betul-betul menyesali diri, kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan ibadah. Terus dan terus istiqomah atas dua amal ini, taubatan nasuha maupun amal soleh. Insya Allah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di atas bumi ini akan berguguran. Dan bumi ini mengenali, bumi ini yang kita tapaki, tanah yang kita injak, itu mengenali manusia-manusia dengan karakter-karakter baik yang dicintai maupun yang dimurkai. Sehingga bumi ini hidup, bumi ini subur. Tanaman-tanaman yang kita tanam menjadi tanaman-tanaman yang membawa keberkahan. Air yang turun dari atas membawa keberkahan kepada kita. Tidak sebaliknya menjadikan banjir, menjadikan banjir bandang, atau bahkan mungkin melebihi dari kapasitas. Gunung-gunung pun akan tunduk. Tidak menimbulkan sebaliknya
terjadi gempa bumi dan seterusnya, letusan dari gunung-gunung, yang merupakan itu adalah tanda-tanda dari hari-hari akhir zaman ini. Ayo, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang ada di bumi Indonesia ini, mulai dari kita, terlebih setelah kita melaksanakan pesta demokrasi dengan berbagai situasi dan kondisi, baik mereka yang kecewa maupun mereka yang merasa unggul, mari kita kembali kepada taubatan nasuha. Kalaupun itu kita sudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa besar. Ingat, kita punya kewajiban untuk menyuburkan tanah ini, untuk menyuburkan bumi Indonesia ini. Sehingga kaum muslimin yang ada di Indonesia mampu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana saudara-saudara kita di dua kota ini, kota Haramain, Mekah dan Madinah. Kita tahu Mekah Madinah adalah tanah yang gersang, tandus, tapi di sana mendapatkan keberkahan, kemakmuran yang luar biasa. Kita ingin tanah yang subur ini, tanah yang hijau royok-royok ini, tanaman-tanaman apapun bisa hidup, membawa keberkahan untuk kaum muslimin, untuk umat, untuk semua warga Indonesia, dengan pengelolaan, dengan penataan yang baik, dari tokoh-tokoh yang baik, yang segera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan ya Ramadan kali ini menjadi sebuah momen untuk bagaimana mengetuk hati kita masing-masing, dari masing-masing individu sampai pada masing-masing individu yang diberi amanah untuk memimpin negeri ini. Kewajiban kita adalah yaitu taubatan nasuha dan amal soleh. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.